sangat-sangat menurunkan peluang untuk bisa hamil. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Makin Sehat Channel bersama saya Bidan Ingrid. Nah, kali ini kita akan membahas tentang faktor resiko infertilitas. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang beberapa faktor yang menyebabkan infertilitas, sebaiknya kita pahami dulu apa sih infertilitas. Nah, jadi infertilitas ini adalah kebalikan dari fertilitas. Nah, sederhananya fertilitas itu yaitu kemampuan pasangan suami istri untuk memiliki keturunan. Nah, sedangkan infertilitas ini sendiri yaitu ketidakmampuan pasangan suami istri untuk memiliki keturunan dalam jangka waktu setahun. Mereka sudah melakukan hubungan seksual teratur dan tidak menggunakan kontrasepsi, tapi tidak juga dapat memiliki keturunan. Nah, faktor yang pertama yang dapat mempengaruhi infertilitas pada wanita yang pertama faktor usia. Nah, pada wanita yang memiliki usia 30-an akhir itu dapat mempengaruhi kesuburannya. Jadi kesuburannya itu menurun secara signifikan. Nah, jadi bagi kalian yang berusia 30 tahun ke atas biasanya tingkat kesuburannya agak menurun karena sekitar 95% wanita yang berusia 35 tahun biasanya melakukan hubungan seksual secara teratur selama 3 tahun tanpa menggunakan alat kontrasepsi, biasanya baru dapat hamil. Nah, kemudian pada usia 38 tahun itu hanya sebanyak 75% yang dapat hamil dalam dalam waktu 3 tahun berturut, dalam jangka waktu 3 tahun. Nah, faktor yang kedua yaitu merokok. Nah, kebiasaan merokok ini dapat menyebabkan kerusakan pada serviks dan kerusakan pada saluran indung telur, dan juga meningkatkan resiko keguguran pada ibu hamil dan kehamilan ektopik. Nah, rokok juga dapat menyebabkan penuaan pada indung telur Anda. Jadi bagi kalian yang sering merokok itu biasanya indung telurnya itu akan menua lebih cepat. Dan kemudian bukan hanya menua saja, bahkan dapat jadi sel-sel telur kalian itu dapat cepat habis sebelum waktunya, sehingga dapat sangat-sangat menurunkan peluang untuk bisa hamil. Nah, faktor yang ketiga yaitu berat badan. Biasanya bagi wanita yang memiliki berat badan yang normal atau berat badan yang seimbang, itu biasanya lebih berpeluang untuk hamil. Nah, jika kalian mengalami peningkatan berat badan yang sangat-sangat drastis, nah itu biasanya dapat menghambat proses ovulasi sendiri, karena pada saat kalian mengalami peningkatan berat badan, biasanya siklus menstruasi agak terganggu tuh. Nah, jadi yang tadinya normal biasanya jadi nggak normal lagi siklus menstruasinya. Nah, karena nggak normal ini tadi, biasanya perhitungan masa subur kalian itu susah untuk menentukan masa suburnya seperti itu, karena siklusnya itu tidak sama lagi, tidak teratur seperti biasanya. Nah, jadi bagi kalian yang mau lagi program untuk kehamilan, setidaknya menyeimbangkan berat badan kalian. Nah, terlalu kurus juga tidak baik ya. Jadi buatlah berat badan kalian itu normal agar proses ovulasinya berjalan dengan baik atau lancar, seperti itu. Nah, yang keempat itu yaitu kelainan bawaan. Nah, infertilitas pada wanita ini bisa disebabkan oleh kelainan bawaan. Nah, biasanya kelainan pada uterus atau bentuk uterusnya yang bisa menyebabkan keguguran berulang bahkan tidak dapat hamil pada beberapa wanita. Nah, septic uterus ini adalah kondisi ketika adanya kelainan pada rongga rahim, di mana uterus terbagi oleh dinding
otot atau jaringan ikat. Faktor yang kelima yaitu faktor stres dan faktor lingkungan. Nah, seperti kita ketahui sendiri, pada faktor stres itu sudah saya bahas pada video sebelumnya ya. Jadi untuk mengetahui faktor stres lebih detailnya dan lebih lengkapnya, Anda bisa lihat video saya sebelumnya. Kemudian pada faktor lingkungan, mengapa dapat mempengaruhi kesuburan? Biasanya terpapar pestisida atau bahan kimia. Jadi biasanya yang kerja-kerja di perusahaan atau mungkin yang terpapar pestisida seperti para petani-petani seperti itu biasanya akan mempengaruhi kesuburan terutama pada pria. Nah, yang terakhir yaitu infertilitas tanpa sebab. Nah, perlu Anda ketahui penyumbang infertilitas yaitu 40% dari pria dan 40% dari wanita. Sedangkan 20%-nya itu tidak diketahui dengan jelas. Nah, hal ini biasanya dipicu oleh kombinasi dari beberapa faktor dari kedua pasangan. Meski sulit menerima hal tersebut, tidak jarang masalah ini teratasi dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Jadi jangan khawatir, tetap lakukan pola hidup yang sehat agar terhindar dari fertilitas ini sendiri. Mungkin itu saja video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, share sebanyak-banyaknya pada sosial media kalian agar bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan yang paling penting, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.